Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizal B. Kurniawan dengan NIM F1D022091 dan teman saya Yusril Ibtidar Ramdhani dengan NIM F1D022102 akan menjelaskan materi uncertainty pada kecerdasan buatan. Uncertainty merupakan ketidakpastian di mana terdapat dua metode, yang pertama certainty factor, yang kedua theorem bias. Certainty factor. Metode certainty factor adalah pendekatan yang menggambarkan tingkat keyakinan terhadap suatu informasi atau peraturan. Certainty factor adalah indikator numerik yang digunakan Mason untuk mewakili tingkat keyakinan dalam konteks klinis. Untuk menentukan tingkat keyakinan atau kepercayaan, perhitungan dilakukan menggunakan metode self-counting dengan merujuk pada tabel aturan. Certainty factor adalah suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu sudah pasti atau tidak pasti, yang berbentuk metrik yang biasanya digunakan dalam sistem pakar. Metode ini sangat cocok untuk sistem pakar yang mendiagnosis sesuatu yang belum pasti. Selanjutnya terdapat istilah dalam metode certainty factor. Yang pertama ada evidence, merupakan fakta atau gejala yang mendukung hipotesa. Selanjutnya ada hipotesa, merupakan hasil yang didapatkan dari gejala-gejala yang ada. Selanjutnya ada CFH, itu merupakan certainty factor, hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala E. Selanjutnya adalah measure of increased belief, itu merupakan ukuran kenaikan kepercayaan. Dan yang terakhir ada measure of increased disbelief, itu merupakan ukuran kenaikan ketidakpercayaan. Selanjutnya terdapat contoh kasus, di mana diberikan sebuah rule atau kaidah, di mana if sesak nafas dan demam dan sesak nafas berat dan menderita pneumonia dengan nilai CF yang diberikan oleh seorang pakar adalah 75%. Nah, apabila ada pasien menjawab pertanyaan sistem pakar dengan merasakan sesak nafas dengan CF 90%, merasakan demam dengan CF 90%, merasakan sesak nafas berat dengan CF 85%. Itulah berapa besarnya pasien tersebut didiagnosa menderita pneumonia. Diketahui terdapat 3 gejala, yang pertama sesak nafas, yang kedua ada demam, dan ketiga ada sesak nafas berat. Nah, hipotesisnya itu merupakan pneumonia. Terus nilai pakar yang diberikan oleh ahli itu 75% atau 0,75. Jadinya certainty factor evidence E ditunjukkan dengan nilai sebagai berikut. Untuk sesak nafas sebesar 0,9, untuk demam 0,9, dan untuk sesak nafas berat 0,85. Sehingga certainty factor hipotesis H itu dapat dihitung dengan rumus nilai terkecil dari certainty factor semua gejala yang ada dikali dengan nilai certainty factor yang diberi oleh pakar. Jadi nilai certainty factor hipotesis berdasarkan kasus di atas adalah nilai terkecil dari semua gejala yang ada tadi itu adalah 0,85 dikali dengan nilai certainty factor dari pakar itu 0,75, sehingga didapatkan hasilnya adalah 0,6375. Berarti besarnya nilai faktor kepastian bahwa seorang menderita pneumonia adalah 0,6375. Nah, next untuk teorema bias akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah teorema bias yang merupakan salah satu cara yang baik untuk mengatasi ketidakpastian data dengan menggunakan formula bias yang dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Probabilitas kejadian A setelah B terjadi itu dihitung dengan probabilitas kejadian B setelah A terjadi dikalikan dengan probabilitas A dibagi probabilitas B. Adapun untuk bentuk yang evidence-nya tunggal namun hipotesisnya ganda adalah PHI E sama dengan PHI E dikali PHI per sigma N K mulai dari 1 PEHK dikali PHK. Adapun bentuk teorema bias juga untuk evidence ganda dan hipotesis ganda itu dirumuskan dengan PHI E1 sampai EM sama dengan PE1 HI dikali PE dikali sampai dengan PEM HI dikali PHI per sigma batas atas N kali mulai dari 1 PIHK dikali sampai dengan PEMHK dikali PHK. Berikut adalah contoh kasus yang mengimplementasikan teorema bias. Pakar membuat dua buah hipotesis dari suatu permasalahan A1 dan A2 berdasarkan dua faktor independen yang ditemukan di lapangan, yaitu B1 dan B2. Berikut adalah ruang kondisional yang didapatkan bisa dilihat di tabel di bawah. Oke, kita masuk ke cara penyelesaian. Di sini pertama, kita akan menghitung PAI B1, yang dimana I-nya itu adalah 1 sama 2. Yang dimana penyelesaian ini masuk ke dalam bentuk teorema bias yang evidence tunggal namun hipotesis ganda. Di mana kita sudah melihat rumusnya tadi di sebelumnya, yaitu untuk PA1B1 dirumuskan dengan PB1A1 dikali PA1 per PB1A1 PA1 ditambah PB1A2 PA2. Itu didapatkan hasil 0,29 dan ketika A-nya ada 2, ini didapatkan adalah 0,7. Dan untuk penyelesaian kedua itu menggunakan evidence ganda dan hipotesis ganda, yang dimana di sini hanya EI-nya itu adalah 1 dan 2. Untuk PA1B2B1 ini didapatkan hasil 0,44 dan untuk PA2B2B1 itu didapatkan hasil 0,5. Baik, sekian penjelasan dari kami tentang uncertainty, yaitu certainty factor dan teorema bias.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.